Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ittakhadha baital harami syarfal maqam wa harrarahu minal aqidati wa minal ibadatil awsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini, tepatnya tanggal 16 Juni 2024, 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Hari ini bertepatan pada hari Arafah menurut perhitungan kita, namun Saudi sudah terlebih dahulu wukuf di Arafah karena perbedaan matoli, yaitu perbedaan terbit. Jadi karena perbedaan terbit matahari akhirnya menjadikan perbedaan waktu di antara kita. Saat kita di sini sudah bangun, mereka masih tertidur. Saat kita makan siang, mereka masih sarapan. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan ini, yaitu kita berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu dan selalu diberikan oleh Allah kepada kita hingga akhir kala kita menutup mata menghadap ilahi Rabbi. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba dan umat Nabi Muhammad yang diberikan syafaatul semuanya nanti di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu hari Minggu, hari Ahad, kita akan mengkaji sedikit tentang Al-Haditsut Tasi' wa Salasun, hadis yang ke-39 dari Arba'in An-Nawawi, kumpulan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Pada bab ini judul besarnya adalah Allah mengangkat kesulitan dari manusia, dari diri manusia. Dan hadisnya pendek, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari an Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatnya, ya, dari umatnya Nabi Muhammad. Al-khata'u wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ada tiga. Yang pertama kesalahan, kedua karena lupa, dan ketiga karena terpaksa. Jadi tiga keyword inilah yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu sesuatu yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, diantaranya karena kesalahan kita, karena kita lupa, dan karena kita terpaksa melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kalau kita lihat satu persatu ayatnya, yaitu yang dimaksud dengan tazawaja itu artinya memaafkan, sebagaimana doa kita, Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu, ya. Ini doa kita kepada mayit jenazah ketika kita sholat jenazah, biasanya, ya Allah, kalau jenazah ini baik maka tambahkanlah pahala kebaikannya. Wa in kana musian, kalau dia ternyata pernah melakukan kejahatan, fatajawaz anhu, maka maafkanlah. Itu kalimat tajawaz di sini. Kemudian ada kalimat al-khata'. Al-khata' ini adalah tersalah, bukan karena tersalah seperti yang kita pahami salah, tapi kita melakukan sesuatu tanpa ada maksud, ya. Gak ada maksud sesuatu, tiba-tiba kita melakukan itu. Itu disebut al-khata'. Seperti orang misalkan melempar batu ke suatu tempat, ternyata di sana ada orang mati, itu disebut al-khata', ya, tersalah.
Kemudian ada juga yang dimaksud dengan wa mastukrihu fihi di sini artinya terpaksa. Terpaksa bisa beberapa hal. Yang pertama karena menyangkut menyangkut nyawanya ya. Kalau dia tidak melakukan sesuatu maka dia akan dibunuh atau dan sebagainya. Kemudian terpaksa karena kalau dia melakukan sesuatu maka haknya yang lain akan diambil, atau kalau misalkan kalau dia tidak melakukan sesuatu dia akan dipenjara dan seterusnya, tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Kemudian ada yang terpaksa dengan terpaksa menurut persepsi masing-masing, karena menurut persepsi masing-masing kalimat terpaksa ini berbeda-beda. Ada yang merasa terpaksa, ada juga yang merasa itu belum disebut terpaksa. Jadi ini mungkin yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita, hadis ini bisa sama-sama kita pahami dengan baik agar kita nanti dalam berbuat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian dalam kalimat fikih hadisnya adalah yang pertama, al-ma'nal ijmalil hadis, arti secara umum hadis ini adalah sesungguhnya apabila ada orang yang melakukan larangan Allah dalam keadaan lupa ataupun tersalah, artinya duna qasdin minhu, tidak ada maksud untuk melakukannya. Jadi ada seorang yang mencuri, ada seorang yang melakukan sesuatu, tiba-tiba dia sudah menggibah padahal dia nggak sadar gitu, dia nggak tahu gitu. Kemudian ada yang meninggalkan perintah Allah tanpa sadar atau terpaksa ya, atau karena lupa. Ini maksud daripada hadis ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita manusia apabila kita melakukan kejahatan karena lupa atau tersalah atau terpaksa. Sebaliknya juga Allah memberikan keringanan kepada kita apabila kita meninggalkan larangan Allah karena lupa, terpaksa atau karena tersalah. Jadi ini yang menjadi makna daripada hadis ini secara universal. Jadi yang begini katanya, menurut daripada syarahnya, la yata'allaqu bitasarrufihi dhammun fid dunya wala mu'akhizatan fil akhirah. Yang begini kasusnya adalah tidak akan diberikan sanksi di dunia, juga tidak akan diberikan sanksi di akhirat. Yang orang seperti ini adalah orang yang akan lepas dari hukuman Allah. Fadlan minallahi tabaraka wa ta'ala wa ni'mah. Ini adalah sebuah keagungan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian yang kedua, makna dari fikih pemahaman hadis yang bisa kita ambil dari hadis pendek ini, fadlullahi azza wa jalla ala hadhil ummah wa raf'ul harji anha. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala di antara atau di atas umat ini, di atas manusia. Dan Allah mengangkat kesulitan dari diri kita, kepayahan dari kita. Jadi kalau kita cek dari berbagai syariat yang sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan, tidak satu pun syariat itu menyusahkan, menyulitkan kita. Semuanya ada ada keringanannya. Bahkan dalam membaca suratul Fatihah, bagi orang yang tidak bisa melanjutkan ayat ke-7, menjadikan ayat 7 itu satu, maka boleh dipotong, dipenggal. Ghairil maghdubi alaihim, tapi sebenarnya ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu enggak boleh dipenggal. Tapi kalau tidak bisa napas, enggak kurang napasnya, maka boleh dipenggal. Itu salah satu keringanan. Kemudian kalau kita misalkan tidak bisa sholat berdiri, pada dasarnya sholat harus berdiri, boleh duduk, boleh tiduran, boleh dengan isyarat. Itu semua keringanan dari Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, semua ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza laqad kana fadlullah azza wa jalla 'aziman 'ala hadhil ummah iz khaffafa 'anha min at-taklif wa ma kana ya'khuzu
bihi ghairha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja meringankan semuanya hanya karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Namun yang Allah sangat benci kepada kita adalah ketika kita mendengarkan perintah Allah tidak mengindahkannya dengan sengaja, dengan tanpa ada keterpaksaan. Ya. Kenapa kamu korupsi? Teman saya juga korupsi gitu. Kenapa kamu berbuat jahat? Teman saya juga. Saya terpaksa karena terbawa oleh arus. Ini yang begini yang menjadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada kita. Sebagaimana orang Bani Israel ya. Bani Israel itu idza umiru bisyai'in fanasuhu ya. Apabila mereka disuruh sesuatu, mereka sengaja melupakan, enggak mau gitu. Aunuhu anhu fa akhtauhu. Atau yang dilarang maka dilanggar gitu ya. Itu kebalikannya ya. Kalau disuruh ke depan, mereka di belakang. Kalau suruh ke belakang, mereka mau di depan. Nah, gitu. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Kata Syekh Ali Jum'ah terkait Israel, walaupun tidak ada kaitannya dengan Bani Israel ya. Kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan bahwa orang Israel itu sudah seperti yang sudah mengidap penyakit Alzheimer kalau bahasa kita. Mereka lupa apa yang mereka akan lakukan, dan mereka melupakan apa yang mereka lakukan. Itu. Jadi mereka bom sana, bom sini, hancur sana, hancur sini. Sudah ada kesepakatan lupakan dan seterusnya. Disebutnya mereka mengidap penyakit Alzheimer kalau bahasa Arabnya. Jadi ini biasanya penyakit diidap oleh yang sudah orang tua ya, seperti kalau kita bahasanya pikun ya. Jadi orang Israel itu seperti, orang Bani Israel juga begitu ya. Pertanyaannya sangat banyak, tapi pekerjaannya tidak pernah dilakukan. Wa arsyadaha ilahi jalla wa ala rabbana a'udzubillahi minasyaitonir rajim rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini adalah doa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang lupa dan tersalah jika melakukan sesuatu. La tu'akhizna, jangan engkau catat, jangan engkau siksa kami dengan perbuatan yang kami lupa dan tersalah ya. Wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, janganlah engkau timpakan kepada kami sesuatu yang tidak bisa kami pikul seperti orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan engkau timpakan atau jangan engkau bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Jadi ini adalah sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar tidak memberikan kesulitan kepada kita, tapi memberikan kemudahan bagi kita semua. Fatajawaz subhanahu wa ta'ala amma yaqa'u khata'an aw nisyan falam yu'akhidhuha biha. Jelas dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan sesuatu perbuatan yang tersalah atau terlupa atau terpaksa, walaupun itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita? Sambungan ayat itu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Perintah Allah semuanya harus ada kata siap ya. Seperti surah Yunus itu, tanda-tanda orang yang beriman yaitu ketika diberikan perintah kepadanya, qalu sami'na wa ata'na. Mereka akan berkata, siap, kami mendengar dan kami akan patuh ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mutajawazu anhul la kullu ma yatarattabu minal hukum. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, menghapuskan, memaafkan segala dosa atau dari dosa yang manusia lakukan. In tasarrafal mukallafu idza lam yati ala wifqi ma ja'a bihi syar'u tarattabat alaihi ahkam. Jadi dasarnya apabila seorang hamba melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan beberapa konsekuensi ya. Yang pertama adalah al-mu'akhidah, yang kedua al-ismu. Al-mu'akhidah itu artinya
dicatat atau disiksa, diberikan ganjaran oleh Allah. Wal ismu, dosa. Wa minha tadaraka ma fata aw dhamanin ma aslafa wa nahwu dzalika. Dan sebahagiannya apabila kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah dan melakukan larangan Allah, kita diberikan juga ganti rugi ya. Seperti misalnya kalau kita melakukan sesuatu mobil kita mundur, tiba-tiba ngenain orang, padahal itu tersalah. Namun dalam agama Islam kita wajib untuk mengganti rugi tanpa harus diminta oleh yang punya. Kita harus langsung menyodorkan, kecuali kalau dia memaafkan, nggak usah dibayar, nggak usah diganti, saya ikhlas. Tapi secara awal kita wajib mengganti dan atas kerusakan yang sudah kita, walaupun itu tersalah, karena itu adalah sebagai ganti rugi. Tidak ada cerita bahwasanya maaf saya tidak tahu gitu ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah amsilatun minal kitabi was sunnah. Jadi dalam buku ini selain daripada makna umum daripada hadis tadi dijelaskan juga tentang 3 keyword tadi. Yang pertama adalah tersalah, kedua lupa, dan ketiga terpaksa. Jadi dalam Al-Quran, dalam kitab ini disebutkan ada beberapa contoh ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesalahan, kelupaan, kemudian keterpaksaan. Yang pertama adalah qatlul khata ya, membunuh dengan tidak sengaja. Man qasada ila ramyi saydin aw aduwin fa asaba musliman aw ma'sum dam fa innahu la isma alaihi wa la dam. Siapa yang berperang ya, kemudian dia menembak, misalnya menembak lawannya, tapi yang terkena adalah temannya sendiri, maka disebut dengan qatlul khata ya, yaitu tersalah. Wa in kana hadza la ya'fihi min al-mutalabati bid-din wal kafiyah, qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala dzamban, dan tidak ada dosa itu artinya tersalah, tapi tanpa ada yang disebut dengan sembarangan ya. Jadi kita main tembak ke sana, kita sudah tahu banyak orang, kita tembak orang kena, itu bukan tersalah, karena itu keteledoran kita ya. Itu beda lagi sanksinya ya. Kemudian dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin ayyuqtala mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Dalam agama Islam itu melalui ayat ini bahwasanya kalau membunuh tersalah itu hanya akan diberikan sanksi ya. Tidak akan terjadi kisos ya. Karena yang disebut dengan kisos itu harus membunuh dengan sengaja atau pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua, dari hadis ini juga ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ada dalam hadis tentang hukum mengakhirkan salat ya. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu atau ada kegiatan lain, akhirnya kita mengakhirkan salat. Man akhara salata ala waqtiha an waqtiha bi uzrin ka naumin aw nisyan fa innahu la ya'sim walakin yutalibu bil qada fawral istiqaz aw tazakkur. Jadi orang yang mengakhirkan salatnya dengan sebab uzur seperti tertidur atau karena lupa, fa innahu la ya'sim, sesungguhnya itu tidak ada dosa bagi orang tersebut. Walakinnahu yutalibu bil qada, tapi disuruh untuk mengqada, mengganti salat itu. Artinya kalau misalkan masih dalam waktu yang waktu salat itu, boleh dia salat dengan salat dan niat yang seperti biasa. Tapi kalau sudah masuk waktu yang lain, maka dia disebut dengan mengqada, mengganti salat itu setelah dia terbangun ya. Dalam hadis disebutkan man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang lupa akan salat, kemudian maka dia hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Kadang biasa kita belum salat Isya dan seterusnya ya. Maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
La kafaratan laha illa dalik. Tidak ada kafarat bagi orang yang mengakhirkan salat karena sebab lupa atau tertidur. Wa aqimis salata li zikri. Dalam Al-Qur'an disebutkan, lakukanlah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, man nasiya salatan aw nama anha. Dan siapa yang lupa atau karena tertidur, ketika dia mengingat Allah, maka wa aqimis shalah, langsung melaksanakan salat. Kemudian apalagi ringannya, at-talaffuzu bil kufri. Ya. Lapas tentang mengingkari. Ya. Fa inna man akraha ala ayyantiqa bil kufri fa innahu yati bil ma'arid aw bima yuhimu annahu natqa bil kufri la bima yadullu alaihi sharihan. Kalau ada orang yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu atau memaksa kita untuk menjelek-jelekkan orang lain, seperti misalkan menjelekkan Rasul kita dipaksa, kalau kita tidak lakukan maka kita akan dibunuh dan seterusnya, maka itu boleh kita lakukan selama hati kita tidak mengikuti itu. Ya. Keyakinan kita tidak begitu. Ya. Keyakinan kita. Tapi ada juga satu riwayat mengatakan bahwa bahkan nyawa kita boleh kita korbankan asalkan tidak mengakui apa yang menjadi perintah orang, padahal itu mencaci maki Rasul atau Allah dan seterusnya. Tapi dalam satu riwayat mengatakan bahwa kalau kita mengatakan kita disuruh mencaci maki dan seterusnya, misalkan ada kasus kalau kita tidak mengejek dan seterusnya agama kita, maka kita akan dibunuh dan seterusnya, selama hati kita masih tetap beriman kepada Allah, maka itu boleh dilakukan. Berdasarkan riwayat bahwasanya Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh kafir Quraisy, disuruh untuk siksaan itu tidak akan berhenti apabila selama Ammar bin Yasir tidak mengejek Rasulullah. Akhirnya Ammar bin Yasir mengejek Rasulullah dengan terpaksa, karena terpaksa, ya, karena tidak merasa tahan lagi dengan siksaan. Setelah Ammar bin Yasir dilepaskan, mengadu kepada Rasulullah. Ammar bin Yasir mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku begini-begini, aku dipaksa untuk mengejekmu, kalau tidak saya akan disiksa terus. Rasulullah mengatakan, jika kamu nanti disiksa atau jika mereka mengulangi menyiksamu, maka gak apa-apa, ulangi lagi mengejek saya, tapi pastikan kamu beriman kepada Allah secara utuh, sebenarnya kamu terpaksa melakukannya gitu. Jadi ketika Ammar bin Yasir itu mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah itu bertanya, apakah kamu benar-benar mengejek secara lisan dan secara hati? Tidak, secara hati saya tetap yakin bahwa Allah dan Rasul adalah yang mulia gitu. Kalau begitu lakukan lagi jika mereka mengulangi penyiksaan itu. Artinya boleh jika terpaksa. Namun di sisi lain seperti Bilal bin Rabah ketika dia disiksa dan di pasir, ya, di gurun pasir, di terik yang luar biasa panasnya, kemudian ditambah dengan ditimpa batu, ya, dihimpit batu besar, dan disuruh untuk syirik kepada Allah, dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Ketika Rasulullah mengetahui itu, maka sesungguhnya hal yang seperti itu juga diperbolehkan untuk berkorban demi agama yang dipercayai, yaitu agama Islam. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man akraha wa qalbuhu mutma'in bil iman walakin man syaraha bil kufri sadaran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Ini ayat menjelaskan tentang bahwa siapa yang mengingkari Allah, artinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya tetap beriman karena keterpaksaan aja, ya. Karena terpaksaan hatinya beriman, tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dimaafkan. Namun jika seseorang itu betul-betul nyata karena memang ketakutan dan dalam hatinya juga berubah bahwa dia tidak lagi beriman kepada Allah, ghadabum minallah, maka orang tersebut akan dimarahin oleh Allah. Walahum azabun azim, jika Allah sudah marah maka bagi orang tersebut akan mengenai atau mendapatkan siksa yang sangat pedih, ya.
Kemudian ada lagi dari hadis ini, yaitu penjelasan tentang al-khata' wan nisyan. Saya kira tadi sudah di awal kita sebutkan bahwasanya ada beberapa kategori ya. Yang pertama adalah seseorang yang terlupa, tersalah, meninggalkan larangan Allah ya. Kemudian dia di sini dicontohin bahwasanya contoh yang melupakan perintah Allah ya. Contohnya nih, malau tayammuman nasyan lil ma'i fi rahlihi wa shalla summa tadzakkara al ma' fa innahu yajibu alaihi al wudu wal i'adah. Jadi kalau sudah misalkan malau tayammuman nasyan lil ma', jadi ternyata dia lupa kalau ternyata di sana ada air, kemudian dia bertayamum di sini. Tapi kalau ternyata dia sudah mengingat, oh di sana ternyata ada air, maka dia harus mengganti tayamum menjadi wudu. Jadi itu sangat logika ya, sangat logis ya, bahwasanya apa yang menjadi menurut kita berat, itu juga di syariat kita kadang-kadang sudah berat. Seperti misalnya kalau kita luka, tidak diwajibkan juga membasuh luka kita hanya karena untuk berwudu ya. Kemudian ada kategori kedua, yaitu seorang yang tersalah, terlupa melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi itu melakukan yang diperintah oleh Allah. Jadi itu juga ada ada konsekuensinya, namun tidak memberatkan kita. Ketiga, apabila seseorang atau tersalah atau terpaksa atau lupa, namun itu namanya babul itlaf, artinya itu kalau kita kalau tidak melakukannya atau kalau kita melakukannya, itu kita kehilangan nyawa dan seterusnya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah fikih tentang lupa ini, itu banyak kasusnya. Yang pertama adalah tarkut tasmiyah aniz dzabiha was-soidi nisyanan, meninggalkan basmalah atau tidak membaca basmalah ketika menyembelih, was-soidi nisyanan, dan ketika berburu karena lupa. Bagaimana itu? At-tasmiyatu 'ala dzabiha sunnatan inda Syafi'i rahimahullah. Membaca bismillah ketika menyembelih sunnah menurut Imam Syafi'i. Ternyata sudah karena lupa ya. Itu apakah ini jadi lantas ini sapi jadi haram? Enggak. Padahal itu termasuk daripada yang diwajibkan untuk membaca bismillah. Karena kalau tidak pakai bismillah nanti jadi, kalau dalam teks ayat itu kan diantara binatang yang haram itu adalah binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah. Tapi kalau karena terlupa, Allah maafkan ya. Tidak jadi haram ya. Al-muslimu yazbahu ala ismillah sama aw lam yusamma. Karena seorang muslim itu sudah pasti kalau menyembelih itu pasti karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ya, dengan atau tanpa bismillah gitu ya. Ini kalau lupa, bukan berarti nggak apa-apa kalau kita nggak baca bismillah, enggak ya. Kemudian ada lagi orang yang berburu ya. Orang yang berburu tidak membaca bismillah. Jadi orang yang berburu harusnya ketika dia melepaskan anjingnya, anjing pemburunya, maka dia harus membaca bismillah. Karena dalam satu fikih disebutkan bahwasanya kalau anjingnya terlatih dan itu anjingnya terlatih dan bisa nurut sama tuannya. Nah, ketika berburu sampai di sana buruannya mati, kalau dia membaca bismillah dalam fikih itu sah untuk dimakan, meskipun tidak disembelih langsung ya. Namun ketika dia lupa membaca bismillah, sudah dilepas ini anjing, bagaimana hukumnya? Tetap sah, karena seorang seorang muslim itu sama aulam yusamma, itu menyebut atau tanpa menyebut sudah pasti karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini karena fikih darurat ya, darurat. Bukan berarti tadi seperti
lepaskan aja nggak apa-apa gitu ya. Tidak. Dalam satu fikih walaupun anjing yang diutus untuk berburu, tapi kalau kita bismillah maka boleh dimakan dagingnya. Daging buruannya bukan anjingnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-kalamu fis sholati sahwan. Berbicara ketika sholat dalam keadaan lupa. Misalnya ada orang yang bersin, karena biasa kita menjawab bersin, ketika itu yarhamukallah kita sebut begitu ya. Nah, sebenarnya menambah sesuatu yang kalimat atau kata-kata atau gerakan di luar kalimat atau gerakan sholat, maka itu batal. Tapi kalau tersalah maka tidak batal sholatnya. Yarhamukallah tiba-tiba dengan apa? Yarhamukallah. Atau misalkan orang kaget dengan sesuatu, astagfirullah gitu. Nah, bukan memang dia seperti menambah, tapi bukan berarti dia sengaja. Karena itu dimaafkan oleh Allah. Mazhabus Syafi'i annaha la tabtul li'anna al-kalam alladhi yufsidu salati huwal munha anhu wa huwa la yatanawalu kalaman nasi. Jadi yang disebut berbicara yang membatalkan sholat di dalam sholat itu adalah berbicara secara sengaja. Ya, orang yang lupa tidak akan membatalkan sholatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat zuhur atau sholat asar. Wa sallama min rak'atain. Faqala lahu rajulun yuqalu lahu Zul Yadain, ya Rasulullah, anasita am qasirta shalah? Qala lam ansa wa lam taksur. Nah, ini bagian daripada orang yang berkata dalam sholat. Kemudian ada bagian yang lupa dalam sholat. Oke. Lupa dalam sholat itu adalah ketika Rasulullah pada saat itu melaksanakan sholat zuhur atau asar, tiba-tiba 2 atau 3 rakaat. Kemudian Rasulullah keluar dan para sahabat menghampiri, wahai Rasulullah, apakah Rasulullah hari ini menyingkat atau memperpendek mengqashar sholat? Tidak, seperti biasa. Terlupa 1 atau 2 rakaat, maka Rasulullah langsung ke dalam untuk menyempurnakan sholat itu dan ditutup dengan sholat sujud sahwi ya. Sujud sahwi yang sebagaimana yang kita tahu bahwa 2 kali sujud ya, seperti sholat biasa, sujud biasa ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-aklu wasyarabu awil jima'u fi shaumi nasiyan. Makan dan minum ya ketika puasa dalam keadaan lupa ya, terlupa ya. Ini bukan sengaja, yang namanya lupa tidak sengaja ya. Seperti hari ini bisa jadi para jemaah melaksanakan puasa Arafah. Tiba-tiba karena tidak biasa puasa, tiba pulang dari sini kita minum. Ya, itu apakah batal? Tidak. Dhahaba jumhurul fuqaha ila anna man akala aw syaraba nasiyan li shaumihi fa in kana shaumu wajiban yumsiku fawran tazkuri bi qiyati yaumihi wala yubtilu shaumahu wala qada alaihi wala kafarah gitu ya. Jadi tidak batal menurut mayoritas ahli fikih, ulama fikih mengatakan tidak batal orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa ketika dia berpuasa. Man nasiya wa huwa shaiman fa akala aw syaraba falyutim shaumahu, hadis Rasulullah, siapa yang lupa ketika dia berpuasa namun dia makan dan minum, falyutim shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Itu kalau kita sebut, kalau dalam bahasa kita, Allah lagi memberikan rezeki ke kita, maka kita disengaja lupa ya. Namun bahayanya kadang-kadang ketika kita makan belum minum, keingat bahwa kita sedang puasa, itu repot ya. Nah, kalau itu puasa sunnah boleh dibatalin ya kan. Nah, kalau puasa wajib tidak boleh dibatalin. Tapi kalau sudah, lagi-lagi dalam agama Islam itu, dalam syariat itu, kalau sudah ingin membinasakan diri kita, ya tetap juga boleh dibatalin. Darurat juga ya, karena ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan Allah. Berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah sesuatu yang haram. Tapi kalau darurat, ternyata kita udah kalau nggak minum kita masih nyawanya melayang, ya minum ya. Nanti diganti ya.
Kemudian al-khata wan nisyanu fil yamin, salah dan terlupa dalam bersumpah, ya. Itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat, ternyata dia melihat, kemudian dia bersumpah dengan apa yang dilihat. Ternyata setelah dilihat di CCTV tidak sama dengan yang dia sumpahkan. Nah, itu. Kalau dia tersalah dalam melihat dan menganalisa sampai dia bersumpah, itu juga dimaafkan oleh Allah, tidak ada kafarat, ya. Tapi kalau ternyata dia sengaja, baru ada kafarat sumpah, kafaratul yamin. Kemudian apa saja yang disebut dengan terpaksa? Yang pertama adalah bahwasanya seseorang tersebut terpaksa tidak, kalau dia tidak melakukan itu, maka dia juga tidak ada pilihan lain, ya. Tidak ada pilihan lain. Misalnya misalnya seperti di sini, wadzalika kaman rabito wa hamila karhan wa adkhala ila makanin halafa ala imtina'i min dukhulihi fala isma alaihi bil ittifaq wa la yatarattabu anha bi yaminihi indal jumhur. Sesuatu misalnya kalau dia ke tempat sesuatu itu haram, atau misalkan ada tempat-tempat yang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada tempat lain untuk didatangi atau tidak ada tempat lain untuk berlari misalnya, maka dia boleh, gitu ya. Wa qad yakunu al-ikrahu ghairu mulzim bima'na anna al-makruh yastati'u ayyamtani man anfa'ala makruh. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, bahwasanya keterpaksaan itu bisa beberapa kategori, ya. Kalau sudah menyangkut nyawa boleh. Kemudian kalau misalkan kalau masih ada pilihan berarti tidak boleh, ya. Kalau sudah terpaksa boleh. Kalau tidak terpaksa baru kita punya pilihan, ya. Kalau sudah menyangkut misalkan hak-hak kita akan dicabut, maka juga itu ada pilihan. Kemudian dalam paksaan, dalam perbuatan ini dalam ilmu fikih itu ada banyak kategori, ya. Misalnya seperti al-ikrahu 'alal qatli awiz zina. Ada seseorang yang memaksa kita untuk membunuh seseorang, ya, gitu. Ya, misalkan kalau kamu tidak membunuhnya, maka kamu yang akan saya bunuh, misalnya gitu, ya. Dan seterusnya. Nah, itu ada hukum tersendiri dalam ilmu fikih. Kemudian al-ikrahu 'alaz zina, keterpaksaan melakukan zina. Ini bagaimana pendapat ulama? Ila annal mar'ata idza akrahat 'alal zina la hadda 'alaiha fa in kana al-ikrahu mulji'an la ta'sim wa in kana ghairu mulji'in kana asimah, ya. Jadi kalau ada seorang yang dipaksa untuk melakukan zina, maka tidak akan ada kafarah baginya. Tidak akan, karena memang kadang-kadang ada yang seperti itu, maka tidak ada kafarah baginya, seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterpaksaan itu juga diukur, ya. Diukur. Apanya? Kalau kita misalnya yang disebut keterpaksaan yang dimaafkan itu terukur. Terukur itu sampai hatinya sebenarnya keinginannya tidak ada sama sekali niat, ya. Nah, tidak ada niat. Maka kemarin itu kalau tidak salah pernah ada satu kasus di Pekanbaru tentang ada seorang perempuan yang diperkosa oleh seorang laki-laki. Maka oleh pengacara yang membela laki-laki ini mengatakan, setelah kamu dipaksa, dan seterusnya, apakah seterusnya kamu diam? Ketika perempuan itu bilang diam, berarti kamu juga ikut merasakan walaupun kamu dipaksa. Akhirnya yang itu bebas, ya. Yang artinya diringankan. Jadi dia berawal dari itu. Dia berawal daripada keterpaksaan itu. Kalau dia ternyata mulai dari akhir sampai akhir, dari awal sampai akhir menolak dan seterusnya, maka itu yang disebut dengan terpaksa, ya. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, itu maksudnya, ya. Kemudian al-ikrahu 'alal qatli, memaksa untuk keterpaksaan untuk membunuh, ada juga konsekuensinya di dalam ini. Al-ikrahu 'alal aqwal. Al-aqwal ini termasuk yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya terpaksa untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kisah Ammar bin Yasir ketika dia disiksa sampai yang menyiksa itu mengatakan,
siksaan tidak akan diberhentikan kecuali kamu mengejek mencela Rasulullah. Maka Ammar bin Yasir tidak ada pilihan lain, maka dia mengejek mencela Rasulullah. Namun akhirnya Rasulullah SAW memaafkan karena memang terpaksa. Kemudian al-ikrahu bihaqqin, ya, yaitu terpaksa karena bihaqqin, dengan hak, ya. Idza akrahal mukallif ala qawli mutalibin bihi aw fi'lu yalzimuhu bihi fa inna ikrahahu la yamna'u min luzumin ma akrahu alaihi wa tarattaba ma yaqtadihi min akham, ya. Jadi orang yang seperti misalnya orang yang terpaksa karena haknya untuk hidup, ya. Jadi seperti hadis itu, ada seorang kafir Quraisy yang dibunuh oleh sahabat ketika berperang, tapi pas mau dibunuh dia bilang aku beriman kepada Allah, tapi tetap dibunuh oleh sahabat karena orang kafir itu sudah banyak membunuh kaum muslimin, gitu, ya. Namun Rasulullah mengatakan, kenapa kamu melakukan? Kenapa engkau membunuh sahabatmu yang sudah beriman? Artinya bahkan orang yang mengaku beriman walaupun sebelumnya dia kafir, ketika dia sudah sudah taubat, maka harus dimaafkan, ya, gitu, ya. Nggak ada keterpaksaan di situ. Walaupun orang yang tadi terpaksa, ya, cari selamat, gitu, ya. Cari selamat, maka tidak boleh kita melampaui batas karena memang dia sudah beriman kepada Allah sama dengan sahabat atau para kaum muslimin yang lain. Jadi itu dari 3 keyword tadi dalam hadis yang ke-39 ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi sangat luas dalam segala rahmatnya dan nikmatnya, sehingga sangat meringankan, ya, meringankan hamba-hambanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Allah tidak mengambil pusing, ya. Allah tidak langsung menjas, Allah tidak langsung mencatat, memberikan sanksi, tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan membiarkannya, sebab manusia diciptakan al-khata' wan nisyan, tersalah dan terlupa. Tersalah yang dimaksud tidak ada maksud untuk melakukannya, terlupa karena memang itu kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalaupun kita pelupa, kita sudah merasa orang yang paling pelupa, ada lagi makhluk Allah yang paling pelupa, termasuk jerapah dan seterusnya, hanya 30 menit, ya. Kalau hamster itu hanya 20 menit dia mengingat, ya. Jadi kalaupun kita memelihara hamster, 20 menit berikutnya dia sudah lupa siapa yang melihara, gitu, ya. Nah, belum lagi kan tempatnya itu kecil, ya, dan dia tidak stres di dalam, ya. Kalau orangnya tidak pelupa, tempat yang kecil itu dia stres di dalam. Seperti juga ikan itu juga termasuk yang pelupa, sehingga dia tidak terlalu, dia enjoy di dalam karena dia sebentar dia sudah lupa akan yang di belakangnya, gitu. Nah, jadi kalau kita umat manusia meskipun diberikan nikmat lupa, itu membantu kita supaya kita bisa tidur nyenyak, ya. Jadi kalau kita nggak bisa lupa dengan hutang kita, nggak akan bisa tidur, ya. Nggak akan bisa tidur. Kalau tidak, nggak kreditan semuanya nggak tidur, Pak. Tapi tiba-tiba Allah lupakan sejenak, akhirnya kita tertidur, ya. Jadi, ya, ada nikmat, ada juga nikmah yang diberikan Allah tentang lupa. Dan di dalam agama Islam itu juga ada treatment agar kita tidak pelupa. Salah satunya adalah jangan terlalu kencang dalam ketawa, ya kan, terbahak-bahak, ya. Kemudian yang kedua itu jangan tidur setelah asar atau setelah subuh, ya. Itu salah satu daripada. Kemudian ada juga jangan terlalu banyak makan, ya. Nah, pokoknya kenikmatan itu menghilangkan ingatan kita, ya. Ya. Jadi itu sebagai pembuka diskusi atau sharing kita pada pagi hari ini tentang hadis yang ke-39 tentang tema Allah memberikan keringanan kepada hambanya. Demikian saya serahkan ke ketua.
Buru-buru pulang ini kayaknya. Istirahat. Ngantuk ya. Kalau tidak ada dari guru kita ada doa yang selalu dibacakan untuk agar ingatan kita tetap kuat ya. Namun diantara treatmentnya seperti itu tadi, siapa yang menghafal Al-Quran maka dia akan terhindar dari penyakit pikun ya. Siapa yang selalu membaca Quran, dia juga akan terhindar dari pikun. Maksudnya membaca itu selalu membaca artinya, makna-makna yang terlihat dan tidak terlihat itu. Jadi guru kita mengatakan, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Kemudian ada Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Jadi ya Allah, ada bahasa Indonesia begini, ya Allah berikan aku, anugerahkan aku pemahaman seperti pemahaman para nabi. Iya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, cara menghafal, menjaga ingatan para rasul ya. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan pemberian yang diberikan kepada Allah yang diberikan Allah kepada para malaikat dan orang-orang yang dekat dengan Allah gitu ya. Jadi kita doanya seperti itu ya. Kalau di Indonesia yang kita lihat, kalau yang saya kenal sendiri ya, termasuk guru kita Muhammad Quraisy Shihab ya, Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Kalau tidak salah di biografinya itu sudah 80 tahun, tapi masih bisa memberikan kalimat wejangan-wejangan yang bentuknya logika ya, logis ya. Jadi ada umur 70 atau 60 mungkin di antara masyarakat kita yang terkadang sudah banyak lupanya ya. Dia yang masak, dia yang marah ya gitu. Ya, dia yang nutup, dia yang kenapa ditutup ya gitu, ada begitu ya. Itu berarti udah pikun ya. Dan seterusnya. Tapi itu ada doanya. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah anugerahkan aku pemahaman para nabi, cara menghafal atau menjaga ingatan para rasul, dan juga yang seperti yang diberikan kepada para malaikat dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu hafalannya luar biasa. Saya pengalaman sendiri Bapak Ibu bahwa dalam ketika diajari oleh guru yang menurut saya warok, dia itu membaca kemudian tertidur melanjutkan lagi bacaannya gitu ya. Itu luar biasa dan benar, tidak salah. Itu luar biasa karena mungkin tertidur dan tidak ingatannya sama ya. Wallahu a'lam, itu merupakan karamah mungkin bagi dia, bagi pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, karena kekurangan kita adalah tersalah dan terlupa, maka pantas kita berdoa kepada Allah supaya enggak parah banget gitu ya. Enggak pelupa banget, jangan ya. Itu repot ya. Demikian Ketua. Baik, jamaah sekalian, mengingat waktu subuh sudah masuk, kita tutup kajian kita di pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.